Di Aceh, kami melihat bagaimana kelompok warga membuat pakan ternak dari bahan-bahan sisa yang ada di lingkungan sekitarnya. Mereka juga membuat lembaga keuangan sendiri yang lebih menguntungkan peternak dibandingkan sistem bagi hasil tradisional, bahkan sistem yang disebut syariah. Sudah 11 bulan sejak meninggalkan Jakarta. Kini kami menuju ujung aspal lain di Nusantara, yakni Kota Sabang di Pulau W. Sejumlah jurnalis mengantarkan kami ke Pelabuhan Ulele, sembari melakukan liputan tentang ekspedisi ini. Sekarang kami ke Sabang, karena Sabang ini bagian dari Indonesia, masih bagian dari Indonesia, dan ini merupakan titik terakhir kami di pulau paling ujung barat Pulau Sumatera. Setelah itu akan kembali ke Jakarta dan masih singgah di Mentawai. Mungkin itu dari saya. Ya, tapi kenapa memilih harus dari timur ke barat? Biasanya kan orang dari barat ke timur. Iya, karena pertama matahari terbit dari timur ke barat. Kalau dari barat ke timur berarti kiamat. Yang kedua, barat sudah banyak direkam dan dikomputasikan oleh orang. Kami khawatir kalau kami dari barat sampai timur sudah kelelahan, sementara timur justru butuh banyak energi. Selain Medan juga tidak banyak kamera atau media yang meliput di timur. Jadi mumpung energinya masih kuat, kami mulai dari timur dulu, baru sampai ke barat. Kapal sudah menunggu. Setelah dari Merauke, saatnya kami menuju Sabang. Tujuan kami adalah kilometer 0 di luar kota Sabang. Meski telah mengunjungi tempat ini sebelumnya, rasanya belum sah jika mengaku keliling Indonesia tetapi tidak singgah lagi di ujung aspalnya. Kilometer 0 yang kami kunjungi sebelumnya adalah tempat yang bersahaja, sunyi dengan pemandangan menghadap Selat Malaka. Tapi saat itu, situasinya seperti ini. Setelah menempuh 16.500 km, kami sedikit kecewa tak menemukan ketenangan di ujung aspal Indonesia. Mungkin memang datang di saat yang tidak tepat. Atau ini adalah awal dari keramaian yang lebih besar di masa depan. Dari Aceh kami berencana melakukan perjalanan terakhir ke Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat. Sebelumnya, kami singgah di Danau Laut Tawar di Takengon, Aceh Tengah. Bermalam di sana dan menikmati sedikit ketenangan serta hawa dingin tanah Gayo. Rute yang akan kami lalui adalah Takengon, Blangkejeren, Kutacane, Sidikalang di Sumatera Utara,
Dolok Sanggul, Tarutung, hingga Padang Sidempuan dan Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Di rute ini, tak semua tempat ada sinyal untuk mengaktifkan peta digital seperti Google Map. Maka ada kalanya kami mengalami situasi seperti ini. Bingung memutuskan belok kiri atau kanan. Salah satu balik ke Gayo nih. Perusahaan itu ke sana. Abang itu ke bawah. Gila, jalan terus banget kayak gini nggak ada petunjuknya. Kemana itu? Lokasi dulu di mana? Sebenarnya, tersesat juga bagian dari rencana ekspedisi. Tapi di bulan ke-12 ini, semangat petualangan kami telah tipis, digerus rasa lelah dan rindu rumah. Gila ya, nggak ada petunjuknya. Masa simpang kayak gini, jalan semua sama semua nggak ada petunjuknya. Kita lewat Blangkejeren apa lewat Betong ini? Blangkejeren. Betong Melabuh. Kita lewat Gayo Luwes. Sini kan berarti kan? Iya, kita di masih belakang sini. Kita di sini kan? Sini. Ya. Blangkejeren. Kota Cane. Gayo Luwes juga boleh. Kota Cane dah. Gayo Luwes sudah ada, takut nggak dibaca, udah deket. Nah itu kita nih. Ini nanti ketemu dia, rumahnya di atas bukit, kita di bawah. Gila loh sini. Kiri kayaknya. Oh, tanya ini, Nah, itu. ini ada di belakang. Beruntung, tak lama kemudian, bantuan GPS datang. Ke Gayo Luwes kemana bang? Gayo Luwes ke enggak belok kiri kan? Oke. Dari mana kita bang? Dari Jakarta. Jalan. Kalau kanan Gayo ya. Pakai gon ya. Berarti Gayo Luwes ke sana. Kota Cane juga ke sana. Dua Gayo. Iya, Kota Cane juga ke sana kan? Iya. Makasih ya. Itulah yang kami maksud dengan GPS. Gunakan penduduk setempat. Atau dalam hal ini, gunakan pengemudi setempat. Dijamin akurat. Lintas Tengah Sumatera adalah rute yang menjanjikan pemandangan indah Bukit Barisan. Namun sekaligus juga ancaman dan masalah. Dulu baru bisa lewat. Cane. Jadi sebaiknya nunggu di mana? Di sana aja nunggunya. Bagus nunggu di bawah Pak, ada makanan di bawah. Kalau di atas mana makanan kan? Oh sorry baru buka ya Pak? Sorry lagi apa lagi di apa bersihkan. Oh. Nanti sayang bapak balik kami kerja kita tutup ini. Iya. Nanti sayang bapak kan. Baru sore ya? Sore, Jam Bang. berapa Pak? Saya diperkirakan sore sekitar jam 4. Di atas 102 sana. Oh. Ini kilometer berapa Pak? Ini 94. 94. Ya turun lah gitu. Daripada lama nunggu. Iya. Makasih ya Pak.
jam 10 malam sampai sekarang nih. Belum buka? Bolak-balik bawa makan. Kalau lapar turun? Ya. Tadi ketemu sama abang kan? Iya. Turun lapar. Di atas yang lebih parah bang, 3 titik. 3 titik? Tikungan. Ya kan lurus nih. Tikungan. Tikung lagi, kena lagi. Tikung sekali lagi, kena lagi. Ini titik pertama ini berarti? Setelah menunggu 12 jam, akhirnya jalur lintas tengah Sumatera ini terbuka. Ucok membagi bensinnya pada pemotor lain yang kehabisan bahan bakar. Sedikit aja bang. Sudah ada kampung. Di Aceh Tenggara, menjelang perbatasan Sumatera Utara, kami mendapati pemandangan ini. Apa ini Bu? Jagung Bu? Jagung. Tanam sendiri? Enggak, yang dibeli dia ini. Oh beli. Alah. Hati-hati bang, duri. Kayak gambar kalah mah ayo. Durian dari mana nih Bang? Dari sini bang, Selaya. Selaya. Tapanuli Selatan nih ya. Di Selatan. selatan, Kecamatan Matang Angkola. Orang Sunda bang. Jawa. Jawa. Oh, gimana durian Tapanuli sih? Gini bang. Gambar pakai. Akhirnya. Aku lagi. Mana Cok? Mana Cok? Asli, ini karena baru jatuh. Enak mana sama tangse? Baru jatuh dia tuh. Sama. Sama tangse? Ya sama karena baru jatuh kan, baru jatuh di pohon. Enggak, ngambilnya kayak gini ini angkat semua. Udah ini gua ceplok gini. Oh, ceplok. Follow. Nah, pemirsa. Ini namanya kopi durian. Oh. Tanpa gula. Dia masuk sama kata bidena. Kopi pahit dengan durian. Belum pernah ya Bang? Belum pernah? Wah, harus coba pedagang durian, jangan sampai belum pernah coba. Setelah berjalan 3 malam dan menempuh 1000 km dari Aceh Tengah, kami menyeberang Samudra Hindia dan tiba di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, pada minggu kedua Desember 2015. Di sini kami melakukan liputan yang belakangan menjadi film yang berjudul Made in Siberut, tentang masyarakat adat yang masih menyimpan pengetahuan tentang obat-obatan dan semua ritual yang menjadi bagian dari keyakinan mereka. Hutan tidak hanya supermarket yang menyediakan berbagai sumber makanan,
juga sekaligus apotek yang menyediakan aneka obat-obatan. Sebagian kecil orang mungkin akan kaya atau sejahtera, tapi sebagian besar yang lain akan dimiskinkan dan kehilangan sistem sosial bahkan kepercayaan mereka. Film Made in Siberut juga bercerita tentang masyarakat Mentawai yang telah kehilangan pangan-pangan lokal mereka seperti sagu atau keladi digantikan beras. Generasi muda Mentawai kini adalah generasi pemakan nasi. Padahal di kepulauan ini tak banyak sawah atau padi yang bisa tumbuh. Ini membuat orang Mentawai tergantung pasokan pangannya dari Sumatera daratan, tergantung kepada gudang bulog atau para pedagang sembako dari Padang. Anda bisa menonton sendiri filmnya di channel ini. Kini kami sedang sibuk memancing di tengah cuaca buruk Samudra Hindia. Setelah dirasa cukup, kami menuju ke sebuah resort yang dimiliki warga lokal. Resort ini terletak di Pulau Maboboket, sekitar 1 jam perjalanan laut dari Muara Siberut. Pemiliknya dipanggil Dedi Biawak yang merintis usaha ini sejak tahun 2011. Ia menamainya Shadow Mentawai. Kenapa namanya Shadow? Bayangan. Nama Shadow Bayangan inilah karena orangnya bayang-bayangan taruh ya. Orang terbayang terus orangnya kan, bagaimana bisa kita bikin resort kan? Bagaimana kita bisa bikin shop camp. Itulah dinamakan Shadow. Oke. Namanya Shadow. Jadi dimulai dari bayangan, Pak ya? Dari bayangan dulu. Membayangkan dulu, Pak ya? Membayangkan dulu baru tercipta. Inilah namanya Shadow Mentawai. Shadow Mentawai.
orang ini. Kayak ginilah kalau di pulau ya, tinggalannya sehari-hari. Kalau duduk di sini banyak terbayang kalau datang kemari, Pak. Kalau orang udah masuk kemari terbayang terus dia nih. Oh nih, senangnya tinggal di Sadau nih, ya kan terbayang dia kan. Tapi itu maksudnya ada larangan apa Pak? Maksudnya dilarang masuk dari daerah ini 50 meter. Ini kan waktu ada masalah dulu, Pak. Ada kehilangan, jadi kami bikin. Jadi supaya orang membaca biar supaya tahu. Betulnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Cuman biar supaya orang berikan tahu kan, penyataan lah. Oh ya nggak bisa. Ada pernah kejadian berarti? Nah dulu ada papan selancar 1 biji, cuman dipulangkan lagi sama pencurinya. Dia mencuri bukan mencuri namanya, untuk main-main, menakut-nakuti aja biar supaya sibuk bilangnya kan. Nah, dipulangkan lagi memang. Dipulangkan lagi gitu. Sejak itu dipasangin. Dipasangin ini. Betulnya nggak ada apa-apa. Karena kalau nggak ada orang kan ya ditaruh ini. Tapi kalau ada tamu kita nggak mau taruh ini. Ya. Kalau ada tamu kita di sini nggak mau kita taruh. Karena nggak ada tamu, orang sunyi. Jadi pun orang tanya, oh dilarang masuk ya, nggak boleh nih, ya kan? Orang pun nggak mau singgah. Banyak resort yang melarang orang lain selain tamu untuk mengakses pantainya, termasuk warga lokal. Padahal, menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sempadan pantai adalah wilayah publik, alias untuk umum, yang tidak boleh dikuasai secara pribadi. Setahun sebelum ekspedisi ini, pada 2014, saya bersama warga lokal pernah diusir dari salah satu pantai di Pulau Jubadak, Sumatera Barat. Dengan alasan ini merupakan kawasan dan properti pribadi. Kok nggak boleh? Iya. Tadi ngambil apa? Tadi ngambil gambar. Gambar apa? Tapi dilarang. Ngambil gambar apa tadi? Ngambil gambar bangunan gitu, Bu. Pondok. Iya. Pondok. Bukan tapi, orang ya? Tapi bukan. Pondok doang, tapi dilarang. Tapi kan ini kan Indonesia. Iya. Punya kita. Kenapa, Bang? Kenapa di-expose aja? Expose aja nanti. Oke, Pak. Expose aja. Ya. Biar dia tahu kan. Dia ini karena penggantinya ini kalau Mr. Nani dulu ya. Agak ramah. Oh, terus pemilik lamanya lebih ramah, Pak. Iya. Oke. Udah. Ya, ayo. Terima kasih. Untuk promosi saya yang saya tidak minta dan saya tidak setuju, tidak. Iya. Jangan. Habis sekarang. Thank you. Di Bali, cerita yang sama juga kami rekam dalam film Kala Benoa yang menjadi bagian dari ekspedisi ini. Mengundang investor itu ada baik ada buruknya. Nah, dan ternyata sekarang itu investor itu sudah seperti penjajah. Bahkan kalau kita lihat dampaknya di sini, hotel atau villa, orang-orang asing yang punya banyak sekali. Kemudian kalau itu di pantai, kadang-kadang orang Bali mau berupacara di pantai itu tidak boleh lewat pantai. Kini di Mentawai, Dedi Biawak mengaku tak ingin melakukan hal yang sama di resortnya. Orang-orang lokal, ya kan, bisa masuk. Nggak usah orang lokal. Orang dari Hongkongnya masuk kemari, di depan ini dia turun helikopternya tidak masalah malam ini. Nama dia bayar sama kita. Tanpa bayar? Dia yang mengasih uang sama kita. Oh, tanpa kita minta? Tanpa kita minta. Saya bilang, tidak usah, nggak apa-apa. Tidak ada masalah sama kita. Oh, ini untuk Bapak tidak apa-apa. Saya kasih. Kalau resort lain? Kalau resort lain, kalau kita masuk, kita mesti di banyak cerita. Banyak cerita, dia bilang, ini banyak Bapak orang, ini yang mau ngapain, ada apa, urusan apa, mau apa, banyak cerita. Kalau kita nggak ada. Kamu tidak boleh masuk sini, tamu ada. Banyak warga lokal yang diusir dari resort. Nggak boleh lewat atau? Iya, memang diusir, enggak diusir Bang, cuma ditegurnya kita. Ada perlu apa? Kamu tahu enggak sekarang ada banyak tamu. Walaupun lewat di pantainya itu? Iya. Dia lewat, kalau kita lewat aja nggak masalah. Cuma kalau kita berhenti masuk kawasannya, ditanya datang anggotanya nanti itu, security-nya. Walaupun orang sini juga? Iya. Panas.
Di Tepejat itu yang paling ganas yang mau kakak. Dia kan daerah Tepejat. Kalau Bapak kan daerahnya daerah boleh sini. Waktu dulu pertama kami masuk, orang boleh bikin apa namanya? Soft camp ya di macam resort di Karangbajan. Kita pernah juga diusir, Pak. Saya membawa anak-anak kecil-kecil untuk surfing, mau dibawa ke Padang untuk latihan. Jadi saya bawa ke sana, saya diusir sama orang Barat. Saya bilang sama orang Barat, ini negara saya, kampung saya, kenapa kamu usir saya? Saya tidak ada ngambil apa-apa. Kalau makan, ini tempat nasi sudah kami sediakan dalam karton untuk sampah. Saya punya otak, saya bilang. Oh, dia bilang, sama bule itu bilang sama saya, dia bilang ini, oh tidak bisa makan di sini, kalau makan jauh-jauh, jangan di sini. Nah, sedih saya. Itulah saya pikir-pikir terjadilah anak kan membuat yang ini. Akhirnya Bapak bikin sendiri. Bikin sendiri. Siapa aja yang mau masuk kami terima. Walaupun bukan tamu. Bukan pun tamu. Silakan masuk, tidak apa-apa. Di Pulau Buasak. Apakah tamu terganggu kalau tiba-tiba ada orang warga lokal sini? Tidak ada. Kita tamu sering juga ada tamu rame di sini. Masa tak masuk, masuk ada. Sering tamu ingin berkenalan sama orang sini. Lebih bagus di sini, Pak bilang. Di pulau ini bagus, di Sadau. Di Sadau ini bagus, orang semua ramah, tidak ada masalah, bagus, tidak ada apa-apa. Bapak bagus untuk orang. Kalau kita di sana tidak bisa bagus, Pak. Orang kita mau bicara sama orang lokal, bos marah, tidak boleh. Kita mau bicara, bagaimana di sini, jangan, dia tidak boleh. Jadi untuk di Sadau inilah yang siapa saja, dari mana saja yang terlantar kita tolong. Nggak ada. Semacam dari Sibolga dia punya kapal rusak, kita bantu di sini. Pak, kami perlu air, kita kasih air. Sampai kapal itu karam, semua alat-alatnya tinggalnya di sini, dia pulang ke Padang. Bapak yang ngantar pakai speedboat. Orang Sibolga. Nah, kalau pulau atau tanah ini sendiri memang milik Bapak atau? Sekarang sudah punya milik kita sendiri, sudah ada surat-suratnya, semuanya lengkap semuanya. Kalau yang resort milik orang-orang asing itu kontrak? Itu kontrak sama orang Indonesia. Itu banyak jatuh. Jadi nggak bisa sekarang kita kan. Sekarang itu nggak banyak orang bilang, oh Pak, bilangnya baguslah cari investor lebih bagus Pak, biar banyak tamu. Tidak perlu banyak tamu. Yang penting kita aman, tidak ada masalah. Ada tamu cukup untuk 6 grup, 5 grup sudah cukup, tidak banyak. Saya lalu diajak berkeliling areal resort sembari ngobrol tentang bagaimana konsep pariwisata yang ramah terhadap masyarakat lokal dan bukan konsep wisata yang membangun benteng keindahan yang terpisah dari lingkungan sekitarnya, seperti konsep pariwisata eksklusif atau premium. Kini saatnya kami berpamitan pada keluarga Vincentius Ndraha yang telah menampung dan menerima kami selama di Mentawai. Mentawai, kami putuskan sebagai liputan terakhir dalam rangkaian ekspedisi Indonesia Biru. Setelah 1 tahun penuh berkeliling Indonesia, kini saatnya pulang. Namun di tengah jalan, kami diminta singgah di sebuah kampus dan tak pernah menyangka bahwa kisah perjalanan ini telah diikuti oleh banyak orang.